Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam kenal dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 502. Saat ini ingin menjelaskan mengenai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Saat ini tentang mata pelajaran penerapan sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu pada organisasi simulatif. Baik, pada slide pertama di sini ada agenda di mana kita akan membahas slide per slide bagaimana SIM diterapkan, lalu latar belakang dan apa sih teori yang digunakan serta tantangan dan manfaat, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari analisis penerapan. Perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi mengelola sumber daya informasi dan proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan salah satu solusi strategis yang berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan bersaing. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan solusi sistem informasi manajemen pada organisasi simulatif yang mencakup fungsi-fungsi utama organisasi, yaitu sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional. Lalu dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat, organisasi diharapkan pada tuntutan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Informasi salah satu aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Organisasi yang mampu mengelola sistem informasi secara efektif dan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan, akurasi perencanaan, serta kemampuan merespon perubahan pasar. Sistem informasi manajemen hadir sebagai solusi terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan bagi manajemen. SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional, tapi juga sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penerapan SIM yang akan baik mungkin integrasi antara fungsi organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional, sehingga aliran informasi menjadi lebih efisien dan terkoordinir. Lalu apa sih rumusan masalah dari jurnal ini? Yaitu dari jurnal ini kita bisa ambil beberapa rumusan masalah bagaimana penerapan solusi sistem informasi pada fungsi sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional dalam organisasi simulatif. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi manajemen pada organisasi simulatif. Lalu yang ketiga adalah bagaimana manfaat penerapan SIM bagi peningkatan efisiensi pengelolaan data dan layanan pelanggan. Lalu tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis penerapan SIM, mengidentifikasi dan membahas tentang dalam implementasi SIM, menjelaskan manfaat penerapan SIM, lalu menyimpulkan kontribusi SIM terhadap keunggulan bersaing organisasi simulatif. Saya berharap dari penulisan ini yaitu bisa menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep dan penerapan sistem informasi manajemen. Yang kedua, menjadi referensi bagi organisasi atau mahasiswa dalam merancang dan mengimplementasikan SIM secara efektif. Landasan teori yang pertama adalah konsep sistem informasi manajemen sebagai penghubung antara sistem operasional dan sistem pengambilan keputusan strategis. Informasi yang dihasilkan oleh SIM bersifat ringkas, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan manajerial sehingga dapat digunakan untuk memantau kinerja organisasi dan merumuskan kebijakan yang tepat. Yang kedua yaitu komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah ada perangkat keras atau hardware, yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, yang ketiga basis data atau database, yang keempat prosedur
Yang kelima terakhir adalah sumber daya manusia atau brainware. Lalu landasan teori yang ketiga adalah organisasi simulatif, yaitu model organisasi yang dirancang untuk tujuan pembelajaran dan analisis. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, penerapan SIM pada fungsi organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Dalam fungsi sumber daya manusia, SIM berperan penting dalam mendukung proses rekrutmen karyawan. SIM memungkinkan organisasi simulatif untuk mengelola data pelamar secara terpusat, mulai dari penerimaan lamaran, seleksi administrasi, hingga penjadwalan wawancara. SIM rekrutmen juga memungkinkan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan data historis dan proyeksi pertumbuhan organisasi. Lalu yang kedua adalah SIM dalam manajemen kinerja karyawan. SIM mendukung penilaian kinerja karyawan melalui sistem penilaian berbasis KPI atau Key Performance Indicator. Dalam kinerja dikumpulkan secara berkala dan disajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Lalu yang ketiga adalah SIM dalam penggajian. Pengelolaan penggajian merupakan salah satu fungsi krusial dalam sumber daya manusia. SIM memungkinkan penghitungan gaji dilakukan secara otomatis berdasarkan data kehadiran, lembur, potongan lainnya. Hal ini mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian. Lalu yang keempat adalah SIM dalam penelitian dan pengembangan. SIM juga mendukung perencanaan dan evaluasi program pelatihan kerja karyawan. Data pelatihan disimpan dalam sistem sehingga manajemen dapat memantau perkembangan kompetensi karyawan dan merancang program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu SIM dalam keuangan. SIM dalam pencatatan transaksi. SIM keuangan memungkinkan pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara real time dan terintegrasi. Setiap transaksi dicatat secara sistematis sehingga memudahkan pelacakan dan audit. Lalu selanjutnya SIM dalam pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan, laba rugi, dan kas dapat dihasilkan secara otomatis. Lalu yang terakhir ada yang ketiga pengelolaan anggaran. Manajemen dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasi dapat dilakukan dengan mudah sehingga pengendalian keuangan menjadi lebih efektif. SIM dalam analisis keuangan menyediakan berbagai alat analisis keuangan seperti risiko keuangan, analisis tren yang membantu manajemen dalam menilai kinerja keuangan organisasi simulatif. Lalu penerapan SIM pada fungsi pemasaran. Dalam analisis pasar, pertama, SIM pemasaran memungkinkan pengumpulan data dan analisis data pasar termasuk perilaku konsumen, preferensi pelanggan, dan tren pasar. Lalu perencanaan kampanye pemasaran. Perencanaan kampanye pemasaran dapat dilakukan secara terstruktur dan berbasis data. Yang selanjutnya adalah dalam customer relationship atau CRM. Mendukung pengelolaan hubungan dengan pelanggan melalui sistem CRM. Data pelanggan disimpan secara terpusat sehingga organisasi simulatif dapat memberi layanan yang lebih personal dan terresponsif. Lalu yang keempat adalah SIM pada fungsi operasional. Dalam manajemen produksi, SIM operasional membantu perencanaan pengendalian proses produksi. Lalu pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Lalu yang terakhir adalah pengiriman barang. SIM mendukung pengelolaan logistik dalam kontribusi barang. Informasi pengiriman dapat dipantau secara real time sehingga meningkatkan keadaan dalam ketepatan untuk pengiriman barang. Tantangan. Apa sih tantangan SIM? Yang pertama adalah tantangan teknis, yang kedua tantangan organisasional, yang ketiga tantangan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah peningkatan layanan pelanggan.
Tantangan teknis. Salah satu tantangan utama dalam implementasi SIM adalah keterbatasan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan jaringan. Lalu tantangan operasional. Perubahan proses bisnis akibat penerapan SIM seringkali menimbulkan resistensi dari karyawan. Kurangnya dukungan dari manajemen juga dapat menghambat keberhasilan implementasi. Lalu tantangan dari sumber daya manusia. Keterbatasan kompetensi dan literasi teknologi informasi karyawan menjadi tantangan dalam penggunaan SIM secara optimal. Yang terakhir adalah mengatasi tantangan. Organisasi simulatif dapat mengatasi tantangan implementasi SIM melalui perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, serta perlibatan karyawan dalam proses perubahan. Dukungan manajemen, puncak, dan pelatihan berkelanjutan juga sangat-sangat penting. Lalu apa sih manfaat SIM bagi peningkatan efisiensi proses? Yaitu pertama, pengelolaan data yang lebih baik, peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan. Peningkatan efisiensi proses SIM memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi simulatif. Pengelolaan data yang lebih baik, lalu peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan, lalu peningkatan layanan kepada pelanggan. Itu semua bisa diintegrasikan melalui SIM, CRM, dan organisasi simulatif dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Di kesimpulan, apa sih kesimpulan yang memang kita bisa ambil dari pembahasan jurnal di atas? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen atau SIM pada organisasi simulatif memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pada fungsi sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional. SIM memungkinkan integrasi informasi efisiensi proses dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Lalu kontribusi SIM terhadap keunggulan bersaing. SIM berperan sebagai sumber keunggulan bersaing dengan menyediakan informasi strategis yang mendukung inovasi, responsivitas pasar, dan pengelolaan sumber daya optimal. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, penerapan SIM menjadi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan dan perkembangan organisasi simulatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan jurnal mengenai sistem informasi manajemen simulatif pada organisasi simulatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.